Selamat malam, salam menyan untuk seluruh penyanners dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di Atlantis series ke 144. Halo, Aryo. Halo, Apakah sehat-sehat. Suaraku aman ya, Om? ya aman? Suaranya aman. Oke, Nggak kayak sip. kayak minggu lalu. Minggu kan hilang-hilang nggak ini lumayan bagus sih. Suara aman Oke, nggak? thank. Aman, Om. Masih aman di aku. Aku Oke. mau mau nyalain lampu bentar, Om. Oh iya. Nah, oke. Kenapa? Nggak apa-apa. Tumben pakai topi. Biasanya pakai belakon. Kayak harus mulai ini, Om. Stok belangkon lagi biar bisa ganti-ganti. Iya sih. Nih, Ada berapa sih? Banyak loh belangkonnya Aryo tuh kalau nggak salah. Atau pakai topi itu, topinya Dewo. itu ada di base dem, ketinggalan, nggak tahu tiba-tiba ada di sana, kayak nggak mau dipakai Om. Hmm. Oke, oke. Aduh. Kok wajahnya ngantuk? Enggak. Apa kabar, Halo, Lili? Ayo. halo. Aduh, Rahayu. Lagi batuk, Lili. Di mana? Atau di itu yang di kantornya bapak? Enggak. Di rumah? Mm-mm. Oh iya iya. Itu keren batiknya belakangnya. Oh, Heeh. berarti berarti keren loh. Hmm? Kayak cuma aku doang loh yang nggak ada motif di belakangnya ya. Cuma ada Iya. udang. Harus ikut, kayak mulai harus ikutan nih. Minimal sate juga enak taruh. Iya, makanya nih aku kayaknya minggu depan harus ada nih di sini satu gitu. Minta bisa diatur lah minggu depan. Oke. Gambar sate Kena yang ada gininya. aduh, apa itu? Gambar apa itu ya? Itu gambar apa ya? Ini di tengah gitu loh. Uh, oh, untung aku tidak tahu. Untung aku tidak tahu menahu. Sebentar. Aku mau. Emangnya. Pak Aryo, lagi ngapain? Nggak matiin ini. Biar wifi-nya bisa ke fokus ke satu. Gitu. Oh, Agak ini di aku agak delay. Coba. Mungkin iya sih. Nah, ganti. gitu. Kalau aku delay nggak? Nggak terlalu sih. Aku Yang delay, tapi untuk ininya enggak. Oh, nanti pertengahan ada tamu loh. Pertengahan Aryo. Ya, mungkin oh ya? sekitar 60-an ya. Nah, Iya siap. tunggu Nanti WA. aku aku kontak. Yes, oke, langsung mulai aja ya. Oke, boleh, 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 boleh. Silakan, Iya, Lili. Lili. Atau Lintang. Lo kok? Ma. Oh iya, Lili. Oke, yuk, let's go. 100.
Mulai nih sekarang. Iya. Mulai. 144 pambukaning gedung kencana tatanipun sang selo sang selo. Slide 1, batu adalah material yang sangat sering digunakan dalam pembuatan karya seni. Ya, itulah. Jadi kayaknya nggak perlu dijelasin ya, Aryo ya. Lanjut aja. Iya. Slide 2, material batu merupakan material yang mudah ditemukan dalam ukuran yang beragam. Itu ya, kalau zaman sekarang menemukan ukuran beragam itu susah. Karena apa? Kalau misalkan ukurannya gede itu harus ke pegunungan biasanya atau di dekat sungai-sungai besar gitu. Kalau di perkotaan udah susah nyari batu besar zaman sekarang. Bahkan batu kecil aja kadang susah kok. Lanjut, Pak. Lanjut, Lintang. Slide 3, Slide 3, batu bisa ditemukan di pegunungan, baik di permukaan maupun di dalam tanah. Jelas ya. Bahkan di angkasa juga aja, di luar angkasa, jadi tergantung milih batunya yang mana itu, yang di atas, yang di permukaan tanah. Sorry, Lili, kamu lagi nyarjer gak? Sambil nyarjer gak? Agak kemersek soalnya, agak kemersek kalau sambil nyarjer. Anu nih, Charger. headsetnya mungkin. Iya, kalau sambil nyarjer tuh ada listriknya masuk gitu loh, jadi agak kemersek dia. Udah? Oke, sip. Kita lanjut. Slide 4, batu juga bisa ditemukan di berbagai sungai, baik yang menyembul ke permukaan maupun yang ada di dasar sungai. Copot. Ini lanjut. Slide 5, batu juga gampang didapatkan sehingga sangat mudah untuk digunakan menandai suatu tempat. Kalau aku dulu zaman pramuka sering itu batu ditumpuk-tumpuk itu untuk nandain. Jadi misalkan kalau ditumpuknya kayak gini itu berarti belok kanan berapa langkah, terus nanti di situ gali apa gitu, atau belok kiri berapa langkah, atau maju lurus berapa langkah, itu ada dulu waktu pas aku zaman pramuka dulu loh. Tapi nenek moyang kita tuh, leluhur kita tuh ternyata ngasih sandinya lewat besar, itu nggak cuma sebesar batu tumpuk yang kita bikin. Lanjut, Lili. Slide 6, batu juga ada dalam jumlah yang sangat banyak di berbagai tempat. Banyak itu bukan di daerah-daerah tertentu ya, karena kalau kita nyarinya di daerah yang jarang batu juga susah sih. Tapi memang rata-rata. Tapi kalau mau nyari sebenarnya banyak. Lanjut. Slide 7, namun batu yang dipilih leluhur biasanya hanya beberapa jenis saja. Di antara yang dipilih leluhur berupa batu hitam dan batu marmer. Itu ya, nggak cuma batu hitam, cuma batu marmer ya, karena ada batu akik dan sebagainya itu kan selain dari dua batu itu. Tapi biasanya kalau yang untuk bangunan itu marmer sih yang dipakai biasanya loh. Kalau yang batu hitam tuh nggak tahu deh, karena ya tak temukan rata-rata dari marmer. Lanjut. Slide 8, batu hitam dipilih karena merupakan sumber daya alam yang sangat banyak dan tahan perubahan suhu yang lumayan tinggi. Tapi itu biasanya dipakai bukan di bangunan yang ini sih. Apa namanya? Ya kalau kayak Menara Susundoro aja, Menara Sundoro atau Menara Susundoro itu kan dari batu putih. Oke, lanjut. Slide 9, batu hitam juga mampu menahan beban yang cukup berat. Itu tahu lah, karena makanya dipakai untuk alas di rel kereta api sama di jalan raya yang gede ya, jalan besar biasanya batu dulu kan, baru di atasnya dikasih lapisan apa lagi gitu. Lanjut. Slide 10, batu hitam juga punya kemampuan menenangkan hati, sehingga banyak orang yang menggunakan batu untuk melatih diri agar bisa harmonis dengan alam. Salah satunya Aryo itu. Salah satunya. Itu salah 2-nya Aryo, itu salah 4. Itu salah 7. Lili itu, yang sering Lili. Ya, Lia. Ya. Nah, bangga dia bangga. Apa-apa. Ya,
Kita kenapa Om? Ya, lanjut. Lanjut. Slide 11, meskipun keras, batu juga nyaman untuk tidur dan bisa membuat seolah masa lalu kadang kembali dalam mimpi ketika tidur di atas batu. Itu pengalamanku ya, tapi nggak tahu kalau pengalaman orang lain gitu. Jadi kadang-kadang aku kalau tidur di atas batu tertentu, jadi kondisi masa lalu di sekitar situ jadi ketahuan. Makanya dalam cari situs biasanya gitu dulu sih, kalau ada batu besar. Lanjut. Slide 12, batu juga bisa digunakan menyimpan data alam yang ada di sekitarnya, sehingga bisa digunakan untuk melihat masa lalu. Bagi yang ngerti ya caranya ya, tapi kalau yang nggak tahu ya menggunakan data sebagai sebuah batu. Tapi kalau bagi yang tahu ya ngerti banget itu bahwa kejadian di sekitar situ apa itu bisa dilihat dari batu terdekat yang besar utama. Lanjut ini. Slide 13, batu tertentu sangat bisa digunakan untuk menyimpan data alam, dan kalau yang membaca mampu, maka bisa digunakan untuk membaca semua keadaan masa lalu dari kejauhan. Kayak mungkin hampir kayak hard disk ya, jadi menyimpan memorinya cukup kuat sih kalau. Tapi ya itu hard disk itu hanya bisa dibaca jika kita mempunyai komputer atau mempunyai kabel datanya untuk disambungkan ke perangkat tertentunya lagi ya. Kalau perangkatnya nggak punya ya kita ya hanya melihat hard disk itu sebuah benda kayak gitu doang gitu. Kayak batu juga begitu. Kalau kita punya perangkat itunya enggak gitu. Lanjut ini. Slide 14, jadi dalam memandang batu bisa beragam, tergantung dari bagaimana kita memahami batu itu dan kenapa batu itu ada di sana. Sembarangan terutama yang besar sudah diangkat oleh manusia ya, karena itu berarti ada yang mengatur. Jadi kalau masalah kalau bagi saya tidak ada yang alami. Dan bagaimana kita memahami tentang proses pengaturan dan bagaimana membaca yang disembunyikan dalam batu tadi itu kan. Itu memang pas zaman dulu banyak orang yang bisa. Kalau zaman sekarang mungkin nggak banyak ya, tapi lumayan ada lah. Kalau tidak ya mungkin kayak Aryo gitu bisa. Lanjut. Slide 15, bahkan Ki Lurah Semar sering mengatakan begegek ugek-ugek saduwito hemel-hemel yang artinya begegek seperti batu dan mering seperti air. Artinya di tempat yang tidak pernah bergerak atau bergerak itu terdapat tabir yang bening seperti air gitu. Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan itu ya. Bisa nggak membaca itu. Saya perintah sudah ada dari Lurah Semar dan dia selalu mengatakan itu. Itu kalau versi saya ya. Versi orang lain boleh berubah. Lanjut. Slide 16. Pernyataan Ki Lurah Semar jelas sekali bahwa ada dua hal yang bisa digunakan untuk melacak masa lalu, yaitu batu dan air. Tapi tetap aja sih, seperti hard disk tadi itu kalau kita nggak punya kabel data sama perangkat membacanya ya jangan hard disk cuma seperti kotaan aja gitu loh, sama aja seperti itu. Itu tergantung seberapa kemampuan yang kita miliki, seberapa lengkap yang kita tahu gitu. Kalau kita nggak lengkap ya nggak tahu. Lanjut. 17, bahkan Sri Aji Joyoboyo yang merupakan titisan dari Sang Hyang Bathara Wisnu juga mengatakan akan datang waktu kumambangi watu hitam. Ya, cuman itu apa itu ntar ya mungkin dijelaskan di sini, kalau enggak mungkin di episode berikutnya. Lanjut. Slide 18, bahkan ada Raja Dinuswantara ini yang bahkan pernah mengalahkan Sang Hyang Bathara Guru dan menggunakan nama Watu Gunung atau Selo Argo. Ya, bernama Sang Prabu Selo Argo atau Sang Prabu Watu Gunung, dan sampai sekarang dihormati. Maka untuk penamaan buku beliau selalu ada nama itu. Kalau mereka beliau atau orang yang salah maka pasti tidak ada dalam penamaan buku. Lanjut. Slide 19, bahkan seorang pamong raja pernah ada yang bernama Ki Ageng Selo atau Ki Ageng Batu, yang terkenal punya aji dipo dan pernah menangkap petir dengan menggunakan aji dipo. Dan nama petir itu Aryo ya. Aryo, nama petir itu kalau nggak salah ada di dekat tempat mainnya Aryo kemarin ya. Makanya daerah sana kan ada daerah namanya Selo. Ya. Iya, pokoknya ada batu yang dipajang Om. Aku juga bingung ya, ada daerah yang namanya batu dipajang. Ya, dan
di Jadi daerah begitu. itu mungkin 10 kilometer dari lokasi itu ada daerah namanya Petir kan. Karena kan Iya. dulu Ki Ageng Selo nangkep petir yang kata yang dinamakan gandri itu, makanya kan kemudian yang Jawa sekarang kalau misalkan ada petir tur itu kan gandri aku putrane Ki Ageng Selo gitu kan. Ki Ageng Selo gitu. Jadi supaya Iya, karena sih tapi kejadian supaya itu iya ada, makanya daerahnya nama wilayah harus nama wilayah masih sampai sekarang masih ada itu namanya pakai Panama Petir harusnya. Dan iya. Ya, tapi nggak jauh dari itu gitu kan. Nangkapnya dari Betul. di situ tapi dari situ. Dari kerajaan Matador ini tapi yang reminya dipakai main Aryo itu masih harus ada di situ gitu. Wah, ini ada yang joinnya kecepatan, Om. Oh, udah muncul. Iya nih, yang lagi di mana? Nggak tahu. Halo, Yo. Serius. Halo. Lagi di Waduh, Kelihatan nggak? waduh, kelihatan Pak. Waduh, di mana Pak? Gua lagi di Venice. Wih, banjir nggak Pak di sana Pak? Iya. Katanya Venice banjir Pak. Ini yang jembatannya itu, Yo. Yang jembatannya James Bond itu, Yo. Wah, Yang waktu di kalau film angkatan aku diledakin taunya itu. ini. Yang Angkatanku gondola taunya itu. ini. Spiderman Om. Pak Marius, taunya Spiderman. Oh ya. Di sini juga Spiderman. Lagi bahas apa ini? Banyak yang nanya. Kenapa? Pak Maris kenapa sekarang nggak lagi gitu? Kenapa, Mas? Banyak yang nanyain. Oh, Kenapa Pak Maris nggak pernah muncul lagi? Gitu. lah, ini udah muncul ini. Ini udah muncul. Bentar ya. Ini muncul jadi pahlawan bertopeng nih ya. Di Venesia jam berapa Pak sekarang? Selisih 6 jam, Mas. 6 jam. Iya sih di ini ya. 3.18 Eropa. ya. Seperempat. Selisih Beda. 6 jam. Sekarang udah jam berapa ya? Jam Masih sore, 3. masih jam 4 ya? Jam 3. Jam 3, Mas. 3/4 ya? Mas, iya. Mas, di Starbucks Milan itu Nyi Roro Kidul berjaya loh. Yang saya kirim itu. Waduh. Iya. Jadi dari Indonesia, dan lucunya dia itu dadanya kelihatan payudaranya gitu. Dan di sini ada lukisannya gede banget. Oh, karena lambang Starbucks di sana Putri Duyung ya, Pak ya? Ya, Starbucks Milan keren banget, yo. Dan itu Indonesia ditulis di situ di wall-nya gitu. Salah satu sumber kopi, dan lucunya di situ Putri Duyungnya itu dilukis lebih hidup gitu. Kanjeng Ratu Kidul banget ya pokoknya. Pokoknya kalau saya dibeliin tiket saya mau sih, Pak, ke sana. Iya. Oke deh. Ini lagi bahas apa, yo? Lagi bahas Ini apa? kita lagi bahas batu, Pak. Kita bahas batu yang ditumpuk-tumpuk pokoknya. Oh. Iya, aku turun ya. Oke, siap. Oke. Ini menyandar ada yang nanya Pak Marius. Iya, Ada yang nanya di sana ada copet nggak? Oh, iya. Hati-hati copet di sini. Banyak banget. Ada. Banyak Ada. ternyata ya. Wah, Banyak di sini. Nah, ini yo, jembatannya yo. wah, indah Pak. Nah, ini waktu filmnya James Bond itu. Nah, itu ada itu tuh.
Pengen ya? Pengen Pak, udah lama tidak liburan. Sudah lama tidak liburan. Ya oke. Nah, di Oke, sini. Pak. Oke. Balikin ya. Oke. Mas Agung ya, thank you ya. Oke. Oke, Pak. Kalau Aryo gitu sama ini Mbak Vicky. Ini ada yang nanya nih. Ada yang nanya bagi-bagi hadiah. Oh ya, betul ya. Yuk bagi-bagi hadiah yuk, bener. Ini aja, apa namanya, kaos ya. Bikin kaos lagi yuk. Oke, saya desain yang baru. Iya. Saya Bikin desain kaos baru. lagi. Desain baru Siap, ya. Pak. Satu. Oke. Oh ya terserah lah, bagi-bagi aja udah mau berapa. Sip. Marius ada yang curiga, Nah, ini ya, jangan-jangan ini. udah Pak Marius. Kita dicopot topengnya bentar. Ada yang WA saya. Asik ya. Asik. Oke ya. Pak, Ya udah izin dulu. Pak Marius, Dilanjut. Pak Marius, topengnya cepet dulu Mas, Pak Marius. Topengnya cepet dulu. Nah, itu dia. Wajah yang dirindukan. Iya, wajah yang dirindukan. Dirindukan menyanners. Oke. Salam Sobat Atlantis Oke, Pak. semuanya. Sorry. Yuk, salam. Baru menikmati hidup. Oke. Thank you ya. Oke, Makasih. siap. Oke. Makasih. Yo. Yuk. Oke, Yuk, hati-hati Izin, Mas Pak Agung Marius, ya. hati-hati Pak copet. Riki. Ya. Ya. Jangan kecopetan atau menjadi copetnya juga. Jangan jadi copet, Pak. Bola-bolanya topeng aja. Boleh, nanti topengnya di ini, Pak, di lotre. Oh ya, topengnya di lotre nanti. Oke deh kalau gitu. Udah, izin ya. Kita lah. Makasih. Oke, siap. Kita lanjut dulu ya. Rekan-rekan, makasih ya semuanya. Oke. Itu dia intermezzo dari Bos Pak Marius. Sudah rindu nampaknya kita. Menyandar juga rindu. Ya udah, oke. Kalau gitu kita lanjut ya Om ya. Kita kayaknya tadi di kenapa? Bentar nih Aryo. Ngomong ke Ageng Selo Kenapa? bentar. Oh iya, Ngomong ke Ageng Selo. lanjutkan boleh. Karena kan ada dua versi ya. Kalau versi kita kan Ki Ageng Selo itu ada di dekat wilayah Ya. ini ya, apa Bogor. Selo. Bogor. Tapi kalau apa namanya itu yang versi Atlantis Business Center ya. Kita kan sedang ekspedisi untuk mencari situsnya beliau di daerah. Dan situsnya Ageng Selo itu pasti tidak cuma hanya batu saja gitu loh. Pasti ada tempat tinggalnya, apanya dan sebagainya gitu kan. Harusnya. Ya enggak? Harusnya. Tapi Aji Dipo tinggal di sana, makanya masih ada nama itu di sana gitu kan. Tapi menarik sih, itu karena tempatnya emang misalkan orang-orang nggak curiga, nggak ada lihat waktu aku kesana, jadi benar-benar nggak ada peninggalan apa sih, kayak lucu aja gitu, kayak orang-orang kayak nggak, ya udah kayak kota biasa, nggak ada yang kan biasanya kan kalau kota bekas apa tuh biasanya diiniin, ternyata di sana nggak, benar-benar seakan-akan kayak nggak ada yang tahu, seakan-akan. Iya. Oke, kalau gitu. Aku nggak tahu aku. Aku juga nggak tahu. Jadi menyanyi jangan tanya aku, tanya Mbak Vicky. Mbak Vicky nggak ada di sini, jadi tahu dia pasti. Tanya Lili. Oh, Lili juga boleh. DM ya, monggo di DM di Irfan ini, di IG-nya Mas Irfan, itu bisa dijawab sama Lili langsung. Ya, oke Lili? Ya. Ya, pasrah ya. Udah nerima yang pandum, bagus. Ya. Oke, kita lanjut ya, Om ya. Ya. Oke, boleh. Slide 20, semua itu dikehendaki leluhur agar besok ada yang bisa membaca masa lalu dengan menggunakan batu-batu yang sudah diatur oleh tim Pamalayu. Tapi banyak ya yang bisa baca sebenarnya, cuman mungkin yang mau bicara nggak banyak. Lanjut ini.
slide 21 di batu yang memang diberi tulisan dengan aksara nagari atau bukan Pallawa, namun bukan untuk dibaca tulisannya tapi untuk dimengerti pesan apa yang ada di dalam batu itu. Jadi kita nyebutnya aksara nagari ya, karena kalau Pallawa itu bukan istilah dari yang saya ngomongnya aksara nagari. Ada yang ngomong aksara Dewanagari masih oke, tapi kalau dikatakan Pallawa enggak banget, karena itu bukan Pallawa India. Lanjut. Bapak Agung, aku boleh tanya nggak? Boleh. Tim Pamalayu itu siapa aja? Tim Melayu itu dari zaman ke zaman ya, dimulai dari awal Majapahit berdiri itu dari dipimpin pertama kali oleh Mario Banga sampai dengan zaman penembahan Banguntapan. Jadi panjang banget itu. Jadi tidak cuma satu generasi ya, dari satu generasi karena yang ditutup kan mulai dari Jagat Gede sampai ke seluruh wilayah yang mengandung peradaban yang sangat-sangat maju ditutup supaya tidak kelihatan. Jadi prosesnya dari yang paling luas ke yang paling sempit ya? Ya, yang luas ke paling sempit. Proses penutupannya. Jadi bisa dibayangkan Makanya, itu kenapa? Gimana? ya makanya kan ada yang kemudian harus berjanji untuk membuka Jagat Gede kan. Makanya ada yang berjanji sumpah akan mengalahkan Nusantara karena dia yang berhak untuk dia yang punya tugas untuk membuka Jagat Gede. Di kedepannya. Nah, sudah pernah dikit-dikit sih, tapi cuma ntar kapan-kapan kalau ada waktu dibahas lagi. Gitu. Oke, Les. Bentar, masih ada. Aku mau nanya. Aksara nagari itu gimana tulisannya, Bobo? Terus Pallawa itu gimana tulisannya? India. Dan itu nanti kapan-kapan ada 72 inskripsi yang sudah kita bikin ya. Tapi lebih deh, ada 90-an ya karya ya yang sudah kita ini. Itu untuk Yang aku catat, yang di aku sih baru segitu, Om. 90-an ya. Nanti pelan-pelan tak ini. Tapi kalau tapi mau beneran mau belajar untuk membaca prasasti, kalau mau tak tunjukin kalau pas ketemu ya. Masa nggak kabur loh. Biasanya kan jadi Jadi nanti datang-datang kita teriak baca, oh enggak gitu ya, Om. Enggak gitu. Kayak gitu ya. bisa, Arya juga bisa. Haskell aja. Haskell juga bisa. Aku jayan dua aja, Om. Om. Yang di Jogja, sementara nanti bisa nanya Mbak Vicky dulu. Ya, Mbak Vicky di ini aja di teror. Bisa. Tapi jangan kaget loh ya. Tapi kalau benar prasasti kok rapodo yang dibaca sejarawan, jangan kaget. Karena pasti beda. Ya, lanjut, Lili. Oke. Slide 22 jadi bagaikan Slide 22 jadi bagaikan paket, maka yang diharapkan oleh Pamalayu bukan tulisan yang ada di paket itu, tapi tahu isi paket yang ada di dalamnya. Karena paket tulisan ada di atas paket itu hanya untuk menunjukkan kepada siapa dan keadaan yang bagaimana, kondisinya seperti apa itu loh. Baru paket itu boleh dibuka gitu kan. Jadi di dalamnya ada apa itu. Masalahnya bisa baca dalamnya juga apa enggak, hanya nganggap tulisan luarnya aja. Jadi kalau paket itu kan apa ya yang kita perlukan ini apa tunjuk di depan paketnya itu kan enggak kan dalamnya kan. Lanjut. Slide 23 karena tujuan paket sudah jelas sudah jelas untuk masyarakat Nusantara, tapi isi paket itu apa? Itulah yang harus dicari tahu. Karena itunya sudah jelas, tapi masalahnya tetap aja susah terbaca kan. Karena leluhur juga punya cara untuk bagaimana menyampaikan satu pesan supaya yang diteliti itu bukan isinya tapi luarnya aja gitu. Karena isinya
mungkin untuk orang-orang tertentu yang dianggap penting oleh beliau untuk mengerti itu. Lanjut Eli. Slide 24, jadi kode-kode yang ada di luar paket itu bukan urusan penerima paket, tapi isi paket itu yang harus diterima. Jadi yang kita pelajari itu adalah apa yang ada di dalamnya ya, bukan apa yang ada di luarnya. Kalau ada apa yang ada di luarnya kan itu kalau toh sampai mengerti pun ya itu tidak akan menunjukkan banyak hal karena banyak halnya bukan di situ tapi di dalamnya. Lanjut. Slide 25, karena meskipun bisa membaca kode dari paket tetap akan sangat percuma kalau paket tidak dibuka. Mungkin buka batu bingung ya, tapi apa yang ada di dalam batu itu mengerti enggak yang disimpan di situ apa dan punya perangkatnya enggak untuk melihat itu. Kalau lengkap pasti punya, tapi kalau enggak lengkap ya enggak bisa baca. Lanjut. Slide 26, namun isi data dalam batu itu hampir mirip dengan isi data dalam disk. Jadi membukanya bukan dengan cara memecah disk tersebut karena ada teknologinya sendiri dalam membaca disk. Jadi disk itu kalau tidak dimengerti caranya membaca ya cuma hanya kayak piringan gitu toh dan oh ini bisa untuk bercermin hanya gitu doang tapi tidak mengerti caranya membaca gimana kalau tidak punya teknologinya. Nah, kalau lengkap pasti punya teknologinya. Sempurna enggak yang kita miliki tinggal gitu aja kelengkapan untuk membaca itu gitu. Kalau enggak ya enggak bisa baca. Lanjut. Slide 27, teknologi membacanya tentu harus dicari. Jadi jangan sibuk malah membaca tulisan yang ada di luar disk, tapi yang harus dicari adalah semua tata cara untuk mengakses isi dalam disk. Itu mungkin sudah jelas ya karena sampai mirip dengan yang di atasnya. Lanjut. Slide 28, karena tiap disk memang ada tulisannya di bagian luarnya, namun tulisan itu belum tentu menunjukkan isi software dalam disk tersebut. Ya, paling cuma judul, tapi kadang-kadang nggak nyambung, karena kadang-kadang belum diganti judulnya kan. Bisa aja cuma HDR atau CDR atau apa ya, ya mereknya malahan, Maxwell, macam-macam deh. Pokoknya itu yang penting itu isinya apa, gitu. Lanjut. Slide 29, malah lebih sering tulisan disk tidak nyambung dengan isi dalam disk. Karena itu cuman nama dan merek perusahaannya kadang-kadang nanti nggak nyambung isinya apa. Tapi juga jangan salah, ada disk yang kosong, banyak disk yang kosong, tapi ada disk yang ada isinya, entah itu isi permainan game atau isi film atau isi program atau isi kerjaan dan macam-macam. Tapi yang jelas ada disk yang kosong itu juga ada. Lanjut. Slide 30, jadi tanda seperti ini bukan berarti data ada dalam tulisan itu. Karena itu kemungkinan cuma ringkasan dari total isi, atau malah tulisan itu untuk mengalihkan dari yang seharusnya dicari. Sampai nyambung dengan isinya yang ada di situ gitu. Jadi benar-benar kalau mengerti seperti itu, dilihat isinya apa dulu. Karena kalau melihat luarnya, belum nyambung dengan dalamnya. Gitu. Arya, ini udah 30, mungkin saatnya disclaimer, tapi mulai dari disclaimerku dulu ya. Bahwa saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan akun anggota angin atau tim Hartadi karena melakukan ritual yang tidak pantas berupa siraman. Oke, lanjut Aryo. Oke, kita mungkin ini ya, mungkin bukan disclaimer sih Om ini. Dia ini Om, ada kiriman. Wih, kiriman. Ada kiriman dari Minyaners. Dia katanya untuk merayakan ini Om, untuk merayakan Hari Kasih Sayang. Aku mau ngomong mengenang, tapi kayak salah gitu mengenang ya. Kayaknya untuk mengingat kembali yang dulu pernah jadi ya kompilasi dari zaman dulu ya. Ini dari Menyaners Bandung. Menyaners ya, bukan kita ya. Menyaners Bandung tak ya? Iya, Menyaners Bandung. Kiriman. Jadi kalau ada yang mau bikin lagi, silahkan. Kalau ada yang ini pengen nggak mau kalah, saya mendukung.
mendukung. Jadi silahkan kita berlomba-lomba. Oke? Oke. Kok nggak ada suaranya? Ada suaranya nggak sih? Atau di aku doang? Nggak ada. Oh, ada. Ada nggak ya? Ada nggak? Ada. Kita harus potong. Bahas minggu depan aja. Oke Mas Agung, kita akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu Rabu depan. Bagus. Keren. Nih, aku terharu gitu pas nonton pertama kali pas mau ngupload tuh sedih aku. Bukan sedih sih, seneng gitu, lucu gitu kayak wah. Karena iya, aku baru inget Om. Kenapa? Udah diupload di YouTube. Udah, baru Ya, saja. diupload. Baru di 3 detik yang lalu lah. Oke, aku baru inget Om. Minggu ini itu tepat kita 3 tahun. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Atau minggu depan ya? 48 kali 4 Kali 3. 48 kali 3 iya 24 sama 100 iya 24 sama 120. Iya. 44 pas 3 tahun iya. Kalau Iya, hitungnya pas hari ini. Iya, pas hari ini kita 1 tahun. Ya, 3 tahun. Oh ya, 3 tahun. 3, ya maksudnya 3 harusnya ya. Keren. Hampir udah 3 tahun kita begini. Kita hahaha di hari Rabu. Nggak jelas 3 tahun. Kita ya gitu. Pokoknya 3 tahun. Ya, pokoknya
Gitu. Oke, lanjut. Aku pengen nanya satu tadi, Om. Aku hampir lupa. Sebentar. Aku itu, Om, tadi siang. Enggak sih, tadi sore. Aku tuh beres-beres wayang karena emang rencana mau melakukan sesuatu. Ada wayang beliau gitu, ada wayang ini. Melihat wayang ini. Nah, aku tuh jadi ingat sesuatu, Om, karena kebetulan juga ya apa namanya lagi melihat-lihat serunya jagat. Itu kata-kata ini sangat tertepatri gitu loh. Pasar hilang kumandangi. Itu gimana ya, Om ya? Itu pasar yang gimana ya? Karena kayaknya aku ngelihat pasar yang biasa nih ya, di seberang rumah ya. Yang seberang rumahku ini kayaknya nggak sepi-sepi gitu loh. Nggak hilang kumandangnya. Ya, jadi Aryo, ada dua sebenarnya, pasar hilang kumandangnya sama ada kata-kata yang bilangin juga sih. Ononya hilang ya. Ono kali kang hilang kedunge. Ya, Iya, nah, itu kan? juga. Ada gitu. Kalau ono kali kang hilang kedunge, kali gede sih jadi kali sungai besar yang hilang kedunge. Kedung itu berarti airnya, apa namanya, yang menggenangnya hilang. Nah, itu ada kali kang hilang kedunge. Ono kali kang hilang kedunge. Sekarang terjadi loh. Di mana? Nggak di negara kita untungnya. Ya pokoknya. Tapi untuk pasar tadi. Pokoknya di jagat inilah. Iya. Di sana gitu. Jauh. Ya kan? Jauh. Gitu. Jauh. Dan itu nanti mungkin kita akan bilang itu ya kali hilang kedunge. Tapi paling tidak untuk ya, pasar hilang kumandang ya. Pasar itu kan dalam bahasa Inggris market ya. Dan kita melihatnya karena luhur itu sifatnya global, jadi bukan per wilayah kecil-kecil. Jadi yang secara global itu sekarang yang diakui sebagai pasar itu apa gitu kan. Jadi kan sekarang kelihatan bahwa pasar yang dimaksud kan sesuatu hal yang saat ini harusnya kan orang mulai ada perubahan belanja dari pasar tradisional ke pasar-pasar modern gitu kan. Dan sekarang ini hanya sangat tempat-tempat yang tadinya ramai jadi enggak kan. Ya enggak? Iya, walaupun harusnya rame. Harusnya sekarang rame. Saya kata-katanya pasar hilang kumandangnya. Kumandangnya itu berarti bukan orang teriak-teriak ya. Yang sering kumandang itu kan berarti ada lagu-lagunya, ada musiknya, dan sebagainya gitu kan. Kan banyak tempat yang pada kosong, musik-musiknya jadi nggak ada gitu kan. Ya. Iya. Karena kalau di talk yang online sekarang pun udah teriak-teriak, Om. Iya. Sekarang online aja masih teriak-teriak. Iya, kalau tradisional kan nggak pakai ini toh, nggak pakai musik seperti itu biasanya loh. Kalau ada musiknya tuh beda gitu loh. Seperti yang pasar yang pakai kumandang, yang pasar hilang kumandang itu berarti pasar yang dimaksud pasar hilang kumandang ini pasar yang pakai kumandang itu yang hilang pelan-pelan gitu kan. Dan terjadi loh. Dan pasar yang berkumandang berarti ya, Pak. Kan gitu ya, berarti kurang lebih ya. Yang benar-benar sampai aku benar-benar kaget itu kan ketika ramalan beliau yang menyatakan bahwa besok ono loh ya kali gede kan hilang kedunge gitu sampai asap sampai surut bener loh Di mana ya? Ono kan hilang kedunge gitu kan ya kan di mana ya kita nggak tahu. Tapi kata Mbak Vicky sih udah kering sekarang. Posisi antara kita dan Pak Mario sekarang gitu loh kalau nggak salah. Iya, betul. Kalau kata Mbak Vicky sih udah kering, Om. Oh gitu. Kata Mbak Vicky ya, bukan kataku. Jadi tanyakan Mbak Vicky, silakan di DM. Mbak Vicky di spam, telepon, video call semua, komen, tag, IG. Jadi tanya gitu. Yeah. Oke. Itu aja. Aku mau nanya itu aja. Oke. Lanjut Lili. Masih YouTube bentar.
Slide 31, karena bisa paham dengan yang ada dalam batu itu atau bukan di luar batu, maka dengan sendirinya huruf yang ada di luarnya akan mudah terbaca. Tadi keputus, Lili. Coba diulangi enggak? Tadi keputus. Slide 31, karena bisa paham dengan apa yang ada dalam pesan yang ada dalam batu itu atau bukan di luar batu, maka dengan sendirinya huruf yang ada di luarnya akan mudah terbaca. Ya, karena kalau bisa membaca apa yang di dalam batu itu berarti ngerti dengan siapa yang menulis di situ dan pasti ngerti tujuannya apa, sehingga kan bisa lebih gampang untuk mempertanyakan itu ya. Tapi itu kalau kita berhubungan dengan yang menulis. Tapi kalau berhubungan dengan apa yang ada dalam batu itu, dia harus punya perangkat yang khusus, dan itu punya enggak. Kalau enggak punya ya enggak bisa bacanya, itu aja. Lanjut. Slide 32, jadi tulisan yang ada di sisi luar batu ini sangat mungkin berbeda dengan isi cerita di dalam batu itu. Sudah dijelaskan tadi ya, jadi lanjut aja. Slide 33, tim Pamalayu sangat paham bahwa akan datangnya zaman Kolobendo, maka banyak batu yang seolah-olah primitif diatur dan diisi data yang hanya bisa diakses oleh yang paham. Karena kalau semuanya bisa membaca, maka nanti rahasia-rahasia yang harusnya belum saatnya keluar akan keluar duluan, sehingga nanti akan nyalain lakuin jongkok. Bukan masalah belum waktunya atau tidak waktunya, tapi masalahnya siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak itu loh. Lanjut, Lili. Slide 34, maka banyak batu yang kadang malah tidak ada tulisannya sama sekali karena pesan yang ada di dalamnya sangat penting. Sangat penting dan tidak semua orang diwajibkan mengerti ya. Lanjut, Lili. Slide 35, pengaturan posisi batu juga tidak sembarangan karena semua itu menunjukkan arti yang hanya bisa dibaca oleh yang tahu sastra Jendro. Sastra itu tulisan Jendro itu alam, itu tulisannya alam yang bisa baca itu ya. Dan yang bisa baca itu tuh berarti bukan orang yang hanya bisa menganalisis ya. Kalau akan kelihatan kalau sesuatu yang dasarnya adalah analisis sama analisis itu lain. Lanjut, Lili. Bu, aku mau nanya, sastra Jendro itu apa? Sastra itu tulisan Jendro itu alam, dan tulisan yang bahasanya alam. Jadi kalau kita bisa mendengar dan mengerti alam raya itu seperti apa, maka kita bisa membaca itu. Nanti pelan-pelan tuh nanya yang lebih dekat, karena itu ada lagu khusus ya, dan itu tidak ada hubungannya dengan mengurangi makan. Tidak ada hubungannya dengan itu. Apa ya? Malah dianjurkan untuk menambah makan, menambah tidur, dan menambah minum. Iya. Dianjurkannya menambah semuanya itu, ditambah makan, minum, tidur. Karena biar sehat, guys. Iya. Ya, lanjut. Slide 36, bentuk dan tata cara meletakkan juga digunakan untuk menutupi batu mana yang mengandung pesan dari tim Pamalayu. Karena kadang-kadang ternyata malah bukan itu yang ada pesannya gitu. Jadi kan kita harus bisa membedakan disk mana yang ada gitu kan. CD itu mungkin ada sekian tumpukan, ada banyak CD, tapi mungkin yang ada film yang kita cari cuma satu gitu kan. Itu juga demikian, satu itu juga demikian. Tapi kan karena ada yang sifatnya rahasia, berarti tidak semuanya ditaruh di tempat yang terlihat. Maksudnya terlihat itu gampang dilacak orang bahwa oh yang ini yang kira-kira gitu. Cuman kalau yang bisa ngerti pasti batu itu menyala dengan sendirinya sih. Ada caranya, tapi cuma mungkin tidak diungkap di sini ya. Lanjut. Slide 37, jadi meskipun banyak batu yang digunakan, tapi belum tentu semua batu yang harus dibaca, tapi hanya batu-batu tertentu dan biasanya justru yang tidak menarik perhatian. Yang tidak menarik perhatian, kadang-kadang kita juga bisa melihat dari cara pemberian nama dari mata angin di negara kita, jangan di negara lain. Walaupun itu dari negara lain, tapi tetap saja kita membacanya berdasarkan mata angin di negara kita itu. Berarti negara kita ada yang namanya Tenggara, atau Tengoro, atau Pertanda gitu kan. Lanjut, Lili. Slide 38, maka kalau disadari maka akan ada batu yang kadang berubah bentuk tapi tidak begitu mencolok dan hanya bisa dimengerti jika foto tiap jam, maka batu yang berubah itu yang mengandung pesan. Kadang berpindah tempat,
kadang berubah bentuk. Cuman kalau nggak waspada betul, nggak akan bisa mengerti kalau dia berubah bentuk. Karena perubahannya nggak akan terlalu kelihatan. Tapi kelihatan kalau misalkan kita mengikuti dengan foto ya, dengan kamera. Apalagi kalau kamera video ditaruh dalam jangka waktu lama di lokasi itu kan kelihatan. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita ngerti jam-jamnya berubah, itu lebih gampang untuk memvideo. Soalnya kalau mau video 24 jam kan berarti butuh memori yang sangat besar dan capek ngamatinnya ya. Oke, lanjut. Setelah 39, maka di sini akan bisa terlihat dari bangsa mana yang menata batu-batu itu. Karena yang bisa membaca ini semua pasti diberi petunjuk oleh yang membuat. Tapi meskipun batu-batu itu ada di dalam wilayah negara tertentu, tapi kalau tidak bisa memahami, maka bukan bangsanya yang membuat. Ya, kalau bangsa yang ada itunya masih menganggap itu misteri atau malah menerjemahkannya aneh-aneh, ya berarti bukan nenek moyangnya yang bikin gitu kan. Yang ngerti itu artinya apa, ya berarti yang nenek moyangnya yang bikin. Jadi walaupun mungkin tak jauh dari negaranya, tapi kalau nenek moyangnya yang bikin pasti ngerti tujuannya apa. Lanjut. Setelah 39, maka di sini akan bisa terlihat dari bangsa mana yang menata batu-batu itu. Karena yang bisa membaca ini semua pasti diberi petunjuk oleh yang membuat. Tapi meskipun batu-batu itu ada di dalam wilayah negara tertentu, tapi kalau tidak bisa memahami, maka bukan bangsanya yang membuat. Tadi udah deh, nomor 40 ini. Oh, nomor 40. Slide 40. Jadi tim Pamalayu tidak akan begitu saja memberi akses membaca kepada para pakar sekalipun jika bukan yang berhak tahu. Karena hal ini nantinya yang akan mendasari klaim pembuatan oleh bangsa apa dan kapan. Di sini yang berhak tahu ya, bukan berhak tahu. Gitu ya Aryo ya. Karena tahu sama tahu itu beda gitu loh. Ya, kan? Kalau aku nggak bisa memberitahu. Karena tahu dan tahu itu beda. Jadi makanya Aryo dan Haryo beda. Iya betul, betul. Ini itu beda ya. Kita lanjut. Slide 41. Jadi meskipun ada di banyak negara, semua itu hasil karya dari tim Pamalayu. Klaim itu nanti secara bertahap akan kita buka perlahan ya. Jadi mulai sampai dengan 100 berapa ya, 54 nanti alasan dulu dari mulai 146 sampai 154 itu alasannya apa dibangun itu. Nah, berikutnya nanti penjelasan detailnya nanti setelah 155 ke sana. Jadi alasan harus ada dulu kan, kenapa bikin seperti itu gitu. Oke, lanjut tadi. Slide 42. Hal itulah yang mengakibatkan seolah-olah ada peradaban yang terputus. Karena batu yang disusun di sana bukan disusun oleh bangsa yang ada di dekat susunan batu itu berada. Bukan karya nenek moyangnya, jadi mereka juga nggak bisa menjelaskan kenapa bisa bikin seperti itu. Bisanya yang memperkirakan. Lanjut. Slide 43. Maka bagi negara yang ketempatan batu tersebut akan menganggap misteri karena tidak ada akses kontak dengan software dalam batu itu. Dan tidak punya perangkat untuk membaca softwarenya juga, sehingga nggak akan bisa mengerti tujuannya apa ada di sana dan untuk apa sih itu gitu. Lanjut. Slide 44. Sehingga mereka harus berteori macam-macam karena ketidakmampuan membaca apa yang dimau oleh Pamalayu. Jadi memang tidak akan pernah bisa mengerti cara mereka melihat menggunakan filsafat nggak nyambung. Lanjut. Slide 45. Sehingga batu-batu yang dibuat dengan teknologi yang cukup tinggi karena dipasang seolah-olah primitif, maka dianggap dari zaman batu yang primitif. Tapi kalau mereka menyatakan primitif, numpuknya gimana caranya seperti itu untuk beratnya luar biasa kok. Mendirikan batunya aja sudah susah, apalagi naruh yang di atas itu gitu kan. Jadi ngomong primitif bingung sendiri sih akhirnya mereka. Lanjut. Slide 46. Bahkan beberapa batu dianggap alamiah, tapi yang menyatakan alamiah tidak bisa menunjukkan proses yang mereka teorikan. Jadi tidak bisa membuat model sealamiah itu. Mereka
bisa ngomong bahwa ada batuan dari gunungan yang akan membentuk batuan heksagonal dan sebagainya. Teorinya begitu sih mereka ngomongnya. Tapi kan bisa nggak mereka menunjukkan dengan suatu percobaan skala lab supaya terbentuk batuan heksagonal seperti itu? Kan nggak bisa. Karena memang tidak alamiah. Karena yang ada adalah alamiah niye gitu loh, bukan alamiah. Lanjut. Slide 47 tidak curiga sama sekali keanehan pembentukan batu itu karena tertutup teori pengalamiahan alam raya. Ya mereka menutup mata sendiri kan bahwa ada teknologi besar di belakang ini gitu. Karena dengan teori itu alamiah dan sebagainya itu, walaupun mereka tidak bisa membuat dengan tidak bisa menunjukkan dalam skala lab, tapi dengan pengalamiahan itu maka teknologi yang seharusnya bisa mereka cari jadi nggak dicari karena ya memang mikirnya apa harus alamiah, yang ada padahal alamiah nih. Lanjut. Slide 48 bahkan ada yang cukup aneh mengatakan benda seperti ini karena dicakari hewan, padahal mendapatkan gelar yang cukup tinggi yang berteori tidak mutu seperti itu. Mungkin yang tepat kayak dagelan yang menyatakan itu akibat dicakari hewan. Itu sangat-sangat layak dipertanyakan kejiwaannya loh kalau ada pakar menyatakan bahwa itu dicakari hewan sehingga terbentuk seperti itu gitu. Itu layak ditanyakan waras teori gitu. Lanjut. Slide 49 sehingga kita harus waspada terhadap semua teori yang bisa menghilangkan sesuatu yang harusnya dicurigai menjadi dialamiahkan. Wajib dipilah-pilah meskipun levelnya yang bicara itu tinggi, tapi kita harus menganggap dia sebagai pelawak atau memang ahli. Kalau ahli seharusnya dia akan curiga duluan ya, jadi bukan langsung diterima bahwa itu alamiah gitu. Kalau di dalam skala lab nggak bisa ya jangan pernah ngomong itu alamiah. Lanjut. Slide 50. Leluhur di Nuswantara ini sangat paham bagaimana meletakkan kekuatan alam dalam suatu pusaka. Dalam satu pusaka saja bisa, dan bentuk benda yang lain juga pasti bisa. Lanjut. Slide 51. Jadi melihat kekuatan pusaka bukan dari bentuk luar si pusaka, tapi dari kekuatan yang ada dalam pusaka tadi. Tapi ya itu tadi, bukan akses si pusaka enggak. Kalau enggak ya dia akan melihat itu sebagai besi yang enggak ada gunanya gitu. Lanjut. Slide 52. Kemampuan menemukan suksma mulya dalam pusaka itu akan membuat kita tahu seberapa besar kekuatan dari pusaka itu. Ya seperti waktu itu tak Lili misalkan bapaknya lihat nggak waktu itu bisa berdiri gitu misalkan bapaknya Lili. Padahal nggak mungkin loh ya kan. Waktu itu Sekar jalan-jalan sementara tempatnya goyang-goyang gitu kan tetap bisa berdiri kan. Ya. Iya. Kalau bisa nembak kisah mengolione ya. Tapi kalau enggak ya itu cuma ngertinya itu cuma ya besi biasa. Oke lanjut. Slide 53. Begitu juga di dalam batu itu, apakah kita mampu melihat sinar dari sang suksma mulya yang ada di situ? Jika bisa, maka misteri batu itu jadi bukan misteri. Jadi masalahnya tuh di sini kita yang sukma mulya ya, bukan sukma biasa ya. Karena sukma mulya itu berarti dia membawa pesan dan pesan itu bisa kita terima jika kita menemukan itu kan. Nah masalahnya bisa menemukan apa enggak? Kalau enggak ya berarti ya cuma batu biasa akhirnya jadinya. Lanjut. Bobo, aku mau tanya, suksma mulya itu apa? Sukma itu roh. Mulya itu ya yang dimuliakan oleh Sang Hyang Prapasti ya untuk menjaga tempat itu gitu. Jadi memang harus dihormati. Jadi bawa pesan. Jadi si pembawa pesan yang mulia, yang mulia pembawa pesan. Messenger, holy messenger gitu ya ada. Ya? Iya. Oke lanjut boleh. Slide 54 karena apa Lili mau nanya lagi? enggak. Karena kadang sang suksma mulya juga tidak menetap di batu itu karena sebagai makhluk hidup pasti juga ada kemauan ke sana atau ke sini. Tapi tahu tugasnya karena membantu tugas dari tim Pamalayu. Iya, enggak ya
makanya toh kalau ada pusoko kadang-kadang kalau aku lihat kok kosong, tapi tiba-tiba ada itu yang dia bukan benda mati yang hanya tinggal di situ kan. Kadang-kadang dia pergi, kadang-kadang balik. Tapi kalau nggak diobatin ya pergi. Lanjut. Slide 55. Suksma Mulya meskipun kadang tidak berada di batu itu, tapi tetap akan mengawasi dari kejauhan dan akan datang jika sandi dari Pamalayu disampaikan di depan batu itu. Sandinya juga ya, kalau nggak sandinya ya yang dilihat hanya batu biasa. Dan Pamalayu sudah menentukan bahwa batu tertentu yang dijaga oleh Suksma Mulya, dan ketika batu itu akan dirusak orang, maka sudah ada batu lain yang dipersiapkan oleh Pamalayu, dan itu sudah dihitung semua bahwa kalau ini dirusak nanti pindah ke sana. Ya lanjut. Slide 56. Dalam bahasa Jawa, sandi yang diucapkan sering disebut mantra, dan mantra itu juga ada urutan dan irama pengucapannya yang harus tepat. Ya, karena kalau ya sekarang nggak salah irama deh. Kalau kita nulis Bu carikan teman-teman gitu, kan itu kalau salah naruh jedanya jadi Bu carikan teman-teman atau Bu carikan teman-teman gitu kan. Atau satu lagi tuh apa dulu Arya yang lucu tuh, yang ada dari penyanyi tuh, aku lupa ya. Aku lupa lagi. Lucu loh itu. Apa gitu loh, lucu. Kalau Kita tunggu. Aku lupa ya. Apa ya? Yang tulisannya sama tapi artinya beda gitu loh. Aku inget deh. Dulu Menyanders pernah ada yang ngirim, iya. Kita tunggu Menyanders sampai menjawab. Paling nanti kita lanjut dulu aja. Nanti pasti akan ada yang jawab. Slide 57. Namun kalau yang berhak atas rahasia batu tadi, maka tim Pamalayu sendiri yang akan membukakan jalan terutama yang membacakan mantra. Maka cukup diam dan akan mengerti karena ada yang membantu. Itu Arya itu udah ada yang ngetin. Man, dus, atau buku, dus gitu kan. Iya. Man beli atau mantuku wedus, menantuku wedus, menantuku kambing. Itu dia. Iya tuh. Itu. Pentingnya irama. Ya, dan itu kan kalau salah apa tulisannya sama persis, tapi salah bacanya ya jadi beda arti. Makanya kalau mantuku wedus dibaca mantuku wedus juga pasti akan beda. Itu ya. Oke, lanjut. Semangat Menyanders. Slide 58. Maka seberapa dekat dengan leluhur akan membuat rahasia alam terkuak, bukan seberapa tinggi gelar yang akan sanggup membaca batu. Nggak mungkin bisa baca kalau nggak ngerti sandi yang ada di situ dan nggak ngerti caranya kontak dengan yang ada di situ gitu. Nggak akan bisa. Ambok yo sampai mencicil di situ kalau nggak ngerti rahasianya itu nggak akan bisa. Lanjut, Eli. Slide 59. Karena pada dasarnya leluhur tidak akan mau anak cucunya tidak bisa membaca. Namun beliau juga tahu siapa yang berhak membaca. Karena jika dibebaskan semua bisa membaca, maka semua akan menjadi merasa bisa dan tidak bisa merasa, yang berakibat kendali atas alam jadi malah menghilang. Ya, makanya tidak semua orang bisa membaca karena itu ya. Makanya ini di sini ada Mas Spantoro ya, kalau nggak salah dia itu orang yang sebagai yang merawat candi Penataran. Dan waktu itu saya nunjukin ke beliau bahwa bagaimana sih melihat candi Penataran gitu. Ada relief yang tidak mungkin dilihat oleh orang lain di sana. Yang pasti orang kalau ke relief itu masih lewat gitu. Mungkin Mas Spantoro tahu itu. Oke, lanjut Lili. Bentar. Slide 70. Maka batu yang mengandung pesan ada yang ditulusi, 6. yang tidak nyambung dengan pesan. 60. Berarti kelewat. Nah, itulah. Jutai.
Slide 60. Maka dalam kasus ini yang beruntung yang tahu dan mau mencari leluhurnya. Karena mengerti itu bukan hanya masalah tahu kata-kata indah dan bukan karena tahu suatu definisi dari sesuatu yang tidak perlu didefinisikan. Jadi bukan filsafat berdasarkan kata-kata indahnya yang kita cari. Karena itu mantra itu hanya untuk wake me up when end gitu loh. Itu bukan sesuatu yang harusnya kita baca. Gitu. Hari hijau maksudnya Om. Iya, hari hijau itu. Oh ya, ini hari ada 60 ya. Berarti aku ulang lagi bahwa saat ini Atlantis Research Center tidak bekerja sama lagi dengan akun takut apa angin atau tinggi tadi karena melakukan kegiatan yang menurut kita tidak pantas atau ritual tidak pantas ya itu siraman, terutama terhadap perempuan. Ya lanjut. Nah, tak cari. Slide 61. Sabar, Lili sabar. Oh, iya. Oke, ini ada kembali ada disclaimer dari teman-teman Jogja. Ini sehabis ini ya, Mak. Habis survei ekspedisi di Bukit Mintorogo waktu itu. Ya. Nah. Coba dona langsung, ayo nyongsong zaman kala subuh. Jodoh percaya, iki kabeh cerita. Ini semua hanya dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ya ojo percaya. IKP mung cerita. Coba dona langsung, ayo nyongsong zaman kala subuh. Jodoh percaya, iki kabeh mung cerita. Ini semua hanya dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ya ojo percaya. IKP cerita. Ojo percaya. IKP cerita. Ojo percaya. IKP cerita. Oke. Udah di-upload. Baru aja aku upload. Bentar. Okay. Udah, uploaded. Oke. Begitu. Sudah aku mau nanya satu lagi, Om. Boleh nggak? Boleh. Ini ada nanya lagi, sebenarnya ini mungkin banyak apa ya? Ada dua kata-kata yang agak mirip sih, Om. Tapi bedanya cuma satu kata. Bedanya cuma satu kata, iya benar. Itu udan salah mongso sama udan barat salah mongso. Gimana ya, Om ya? Udan itu ya? bukan telanjang ya. Karena udan itu telanjang. Hujan. Jadi maksudnya hujan salah musim. Hujan salah mongso itu hujan salah musim itu harusnya kan dimulai dari salah musimnya, dimulai dari hanya gerimis, terus kemudian naik menjadi lebih besar, naik menjadi lebih besar gitu. Ya masalahnya kan kalau hujan salah musim itu kan berarti nanti akan banyak tanaman yang bisa hidup ya. Itu tujuannya kan itu loh, biar daerah menjadi lebih hijau gitu loh. Kayaknya harus ada hujan salah musim. Jadi nanti biar pada waktunya menjadi hari yang hijau ya, Om ya. Hari yang hijau sehingga bisa bangunkan wiknia band ends gitu loh. Terus kalau salah mongso barat itu bukan arah ya, bukan arah barat bukan, tapi barat itu berarti angin, terutama angin yang besar. Ya mungkin kan kalau ini ya
Ya kalau nggak ada angin kan panas ya Rio, jadi biar agak asik Betul. gitu ada anginnya. Iya betul. Jadi kalau misalnya mau main layangan bisa. Bisa main layang. Kalau talinya harus kenceng, kalau nggak bisa lepas. Anginnya gede. Oh, iya. Kayaknya harus pakai tali ini Om, tali tambang. Ya, talinya tali tambang gitu. Itu juga kalau tali kan nggak bisa naik kalau layangannya gede. Tapi kalau udah hudan barat salah mongso nggak bisa Om. Ya kan kalau kan apa tambangnya bisa ikut terbang sih, tapi kan jadi lucu nggak tarik gitu. Ya jadi Oke. dan beserta angin besar ya, angin besar. Jadi itu urutannya kan setelah hujan salah mongso, hujan barat salah mongso gitu kan. Itu harusnya. Tapi tujuannya ini ya, memang tapi tujuannya untuk agar nanti ke depannya lebih hijau gitu kan, karena memang dunia sudah makin panas dan sudah semakin gersang, jadi dihijaukan kembali. Seperti itu kan namanya sebenarnya tujuannya ya. Tujuannya itu. Jadi jangan takut lah. Oke, gitu. Kita lanjut ya. Tempat kita nggak masuk jalur hijaunya gitu loh. Iya sih, betul. Tempatnya tidak tidak masuk jalur hijau. Ya pokoknya gitu. Pokoknya gitu. Oke. Jadi semangat penyaners. Oke, kita lanjut 61. Slide 61. Dan garis darah juga menentukan siapa yang berhak, karena bagaimanapun orang tua akan lebih memilih anak cucunya daripada anak orang lain. Jadi dalam kasus ini tidak bisa diirikan. Karena makanya tidak akan mungkin dibaca oleh yang ketempatan malahan. Jadi kalau itu ada misalkan ada di Inggris gitu, orang Inggris nggak akan bisa baca karena garis darahnya bukan ke mereka. Lanjut. Slide 62. Namun meskipun ada garis darah juga harus ada keharmonisan, karena kedekatan itu memang perlu agar terbukanya peradaban. Karena kalau tidak dekat kan juga mungkin mau diberitahu juga nggak malah akan ngeyel, jadi mending nggak ngasih tahu akhirnya orang-orang yang harusnya ngasih tahu jadi nggak mau ngasih tahu, karena dikasih tahu pasti juga ngeyel, jadi nggak usah dikasih tahu. Jadi ya harus ada kedekatan dulu. Lanjut. Slide 63. Tim Pamalayu menutup peradaban agar kekuatan peradaban besar tidak digunakan untuk merusak alam raya, karena di peradaban besar Hamemayu Hayuning Bawono adalah prioritas. Yang di Hamemayu itu Hayuning Bawono ya, bukan Jamur Dipo yang di Hamemayu itu ya, peradaban Pamalayu gitu loh. Jadi perbedaannya kan kalau di peradaban Kolobendu itu yang di Hamemayu itu nanti si Jamur Dipo ini loh, biar bisa mekar besar gitu. Tapi kalau di peradaban mereka, peradaban Mojopahit itu tidak boleh Jamur Dipo dikembangbiakkan. Kita lanjut. Slide 64. Tim Pamalayu sangat paham bahwa tiap peradaban punya masanya sendiri-sendiri, maka agar tidak merusak peradaban besar, maka dipisahkan dengan cara diberi wilayah seluas 4% Arcapada di Eka Pratola. Karena bagi peradaban Kolobendu 4% Arcapada di Eka Pratola itu sudah luas. Tidak perlu sampai ke Sabto Pratolo ya, dari Eka Pratolo aja sudah terlalu luas. Jadi kalau hanya bisa hanya bisa menjangkau Eko Pratolo dan Eko Pratolonya pun hanya 4% dan luas kan sudah cukup toh kalau itu untuk satu generasi di peradaban Kolobendu. Maka peradaban besar tidak perlu harus mencampuri kehidupan di peradaban Kolobendu dulu gitu sementara ini. Lanjut. Slide 65. Namun tim Pamalayu juga tahu bahwa ada akhir dari zaman Kolobendu, sehingga anak cucu yang terjebak dalam peradaban Kolobendu juga harus diberi petunjuk. Cuman tergantung mau diberi petunjuk apa tidak juga. Kalau nggak mau diberi petunjuk ya nggak usah diberi gitu kan. Beliau juga berpikir ngapain ngasih petunjuk, tapi tidak mau diberi petunjuk. Jadi yang harus benar-benar mencari dulu yang diberi. Tapi kalau nggak mencari ya untuk apa? Menghargai untuk ngapain daripada leluhur harus
berantem sendiri sama cucunya kan mungkin nggak bisa ngasih apa-apa. Lanjut. Slide 66. Pesan itu kalau ditulis dalam kertas pasti akan hilang termakan zaman. Dan kalau dibuat dalam dongeng maka juga akan hilang karena diceritakan dari generasi ke generasi. Karena cerita baru dari, misalkan aku cerita ke Aryo, terus Aryo melanjutkan ke Haskell, Haskell melanjutkan ke Mbak Vicky, Mbak Vicky melanjutkan ke Mas Joni. Nanti ketika cerita itu tak tanya ke Mas Joni pasti akan berubah. Itu baru satu zaman ya. Itu aja bisa berubah total cerita itu. Jadi ada cara lain yang supaya cerita tadi bisa benar-benar utuh. Itu perlu sesuatu yang bisa dipakai untuk menyimpan memorinya alam raya. Oke, lanjut. Slide 67. Karena tiap generasi ada kepentingan sendiri-sendiri sehingga ada zaman yang akan menghilangkan semua data-data lama dan itu disadari oleh tim Pamalayu. Makanya disediakan beberapa frontal kuno dan sebagainya itu supaya nanti mereka mengira bahwa itu. Jadi kalau yang untuk pelajari itu harusnya bukan itu. Jadi data-data yang sebenarnya di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh peradaban Kolobendung. Lanjut. Slide 68. Maka pesan harus diletakkan di tempat yang terlihat tapi susah terbaca. Kelihatan, tapi susah dibaca. Padahal kelihatan, tapi susah bacanya karena buta huruf atau nggak ngerti cara bacanya atau nggak punya perangkat peralatannya gitu kan, atau karena nggak lengkap ajarannya. Lanjut. Slide 69. Atau pesan diletakkan di tempat yang susah dimengerti dan susah dijangkau karena kurang menyan. Yang jelas tidak akan semudah itu dijangkau orang ya, terutama kalau tidak mengerti peradaban lama. Lanjut. Slide 70. Maka batu yang mengandung pesan ada yang ditulisi yang tidak nyambung dengan pesannya. Tujuannya supaya tidak paham dengan apa yang ada di dalamnya, memang dengan sengaja itu. Lanjut. Slide 71. Maka yang harus disadari itu yang penting bagaimana menemukan surat dalam kotak surat, bukan membaca kotak suratnya. Itulah yang ya. Jadi bagaimana mencari isi dalam kotak surat itu kan. Di kotak surat itu ada kuncinya. Kalau nggak ada kuncinya, ya pakainya ada bukunya itu untuk mengambil suratnya. Itu. Lanjut. Slide 72. Karena yang bertugas membaca kotak surat itu tukang pos ataupun tukang paket, bukan pemilik kotak surat. Karena pemilik kotak surat itu berkepentingan atas isi surat dan paket, bukan kotak suratnya. Posisikan diri kita sebagai apa? Sebagai pak bosnya atau sebagai pemilik tempat posnya gitu kan, pemilik tempat tujuannya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai tukang pos, ya memang kita tidak berhak untuk membaca apa yang ada di dalam kotak surat. Tapi kalau kita pemilik rumah, ya kita berhak membaca apa yang ada di dalam kotak surat. Ya, kita sebagai apa sekarang ini. Lanjut. 173. Maka banyak batu yang ditandai tapi juga tidak ditulisi oleh tim Pamalayu, bahkan bentuknya pun tidak jelas. Tinggal bagaimana kita mengerti apa enggak itu apa gitu. Dan pesannya bagaimana dan bagaimana mengungkap pesan itu. Lanjut. 174. Ada batu yang hanya diatur tanpa dibentuk-bentuk agar lebih indah batunya. Hal ini juga karena sang Dangyang lokasi tersebut yang menghendaki agar nantinya tidak dirusak oleh peradaban yang ingin menghilangkan tradisi lama. Itu enggak perlu dijelaskan, lanjut saja. 175. Ada yang cuma ditumpuk-tumpuk karena untuk memberi sandi arah agar bisa menemukan batu yang sebenarnya. Kita tertipu nggak? Yang tertumpuk itu kadang besar banget ya. Bahkan bangunannya dikatakan sangat tinggi gitu kadang-kadang. Padahal itu hanya menunjukkan satu arah. Lanjut. 176. Agar tidak rusak, maka peradaban zaman batu dibuat logis dengan cara meletakkan batu-batu yang seolah bekas berkakas. Itu yang paling perhatian ya. Paling perhatian sekali karena seharusnya tidak seperti itu di peradaban zaman dulu. Tapi kalau ada yang mau mengakui seperti itu, ya nggak apa-apa. Kita tidak melarang, tapi kita tidak mengakui peradaban seperti itu. Lanjut.
177. Tim Pamalayu memang sengaja mengarahkan logika agar masa lalu itu terlihat primitif, karena agar tidak menyadari keberadaan peradaban besar Salakanagara. Supaya tidak dicari ya, karena mereka juga tidak mau untuk saat ini untuk berhubungan dengan Pulau Bendu, karena mereka tidak suka dengan ancaman. Jadi di peradaban mereka ancaman itu sesuatu hal yang dilarang. Jadi Gusti tidak pernah mengancam kalau bagi mereka. Gusti itu sesuatu yang akan membuat alam raya menjadi lebih baik dan menakutkan. Lanjut. 178. Tim Pamalayu melakukan ini semua untuk memisahkan mana yang menghormati wujud dan dari Sang Hyang Ugro Pesti dan mana yang suka mempermainkan Sang Hyang Ugro Pesti. Sehingga kan di sini kalau tempat tersebut masih senang dengan mempermainkan Sang Hyang Ugro Pesti, maka daerah itu pasti tidak akan bisa membaca sandi-sandi dari tradisinya Pamalayu, karena Pamalayu sangat menghormati Sang Hyang Ugro Pesti. Lanjut. 179. Karena bagi peradaban Salakanagara, wujud dari Sang Hyang Kawitan bukan untuk dipukul dengan atau tanpa cara dan alat apapun. Karena di peradaban Salakanagara itu kan mereka tidak tahu ya wujud dari Sang Hyang Ugro Pesti atau Sang Hyang Kawitan. Aku udah ngantuk loh. Bukan untuk dipukulin, bukan untuk dipermainkan seperti itu, karena kalau dipakai seperti itu kan kayak ngantuk. Lanjut. 80. Pemutusan hubungan oleh tim Pamalayu karena perbedaan asumsi dan kepantasan perlakuan terhadap Sang Hyang Kawitan. Karena di peradaban Salakanagara dikatakan ikut terlibat dalam apa yang Pulau Bendu, sehingga mereka tidak mau kalau dianggap menganggap perwujudan dari Sang Hyang Kawitan itu permainan, itu mereka nggak mau sekali. Lanjut. 81. Batu yang lain kadang ada yang dianggap makam dan di generasi berikutkan dijadikan batu makam. Tapi di antara batu itu ada batu yang berisi pesan. Ya ternyata tinggal bagaimana kita menemukan batunya kan. Karena batunya kelihatan menyala sendiri dari batu yang lain. Lanjut. 182. Bahkan ada yang dibuat mirip manusia dan mengarah ke arah tertentu, agar peradaban Kalau Bendu memperdebatkan arahnya dan bukan mencari pesannya. Yang diperdebatkan artinya bentuk, cara bikin, ya kurang ngantuk. Ya, tapi pesannya apa enggak dicari. Lanjut. 83. Ada yang dibuat sangat besar karena pesannya sangat banyak dan menyimpan kejadian yang penting di masa lalu. Itu tergantung dari itu tadi ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang bentuknya besar, pesannya juga ada ya. Jadi harus diingat itu. Ya ada yang bentuknya besar, pesannya dikit juga ada. Tapi ada yang bentuknya kecil, pesannya banyak juga ada. Lanjut. 184. Ada pola yang dibuat ruwet karena untuk menunjukkan sandi khusus yang kalau jeli mengamati maka akan terlihat bentuknya. Ya, itu tergantung kan. Jadi kalau misalkan tidak punya kemampuan itu nggak bisa. Lanjut. 85. Ada yang dibuat mirip meja dan kadang disalahartikan untuk tempat pengorbanan karena tanpa memahami menyan. Menganalisa ya. Ya, lanjut. 86. Kadang tidak dipikirkan tujuan pembuatan batu itu oleh peradaban Kalau Bendu karena tanpa menemui Sang Suksma Mulya. Nggak ngerti caranya ya, dan mereka beranggapan bahwa itu hantu. Beranggapan itu tidak menakutkan. Kalau ketemu Suksma Mulya pasti tidak menakutkan karena Suksma Mulya itu tidak pernah nakut-nakutin. Nah kalau yang ketemu nakut-nakutin berarti bukan itu salah menemuin. Oke, lanjut. 87. Ada yang dipotong agak rapi dengan tujuan agar dicurigai alat apa yang digunakan memotong, tapi yaitu malah dianggap alamiah. Karena ya itu tadi kan persepsi tadi kan bahwa
pengalamnya sesuatu itu pasti akan menghilangkan curigaan terhadap peradaban besar. Lanjut. 88, maka ada yang utuhan langsung ditumpuk agar dicari alat apa yang digunakan menumpuk batu, tapi ya malah dianggap menggunakan hewan-hewan besar yang tidak pernah ada di sana. Mungkin kita bisa berasumsi begini ya, kalau misalkan 10.000 tahun ke depan, 10.000 tahun lagi, ketika ada peradaban yang hidup di 10.000 tahun yang akan datang, terus kemudian ketemu tiang listrik, nah mungkin kalau pakai Indonesia kan ngomong, oh berarti zaman dulu itu tombaknya segede ini gitu kan. Di peradaban zaman modern itu tombaknya segede itu gitu. Atau ketika nemu apa tuh namanya tower listrik gitu, mungkin berpikir oh tiang jemurannya ternyata sebesar ini dulu gitu. Untuk baju basah tuh seperti ini sampai sepanjang ini. Itu kan zaman ini tergantung dari bagaimana menganalisisnya kan. Kalau menganalisa ya seperti itu karena memang tidak menggunakan cara bertanya kepada peradaban yang hidup di zamannya. Lanjut. Ini. 189, beberapa batu dibuat bertahap agar ketahuan asal yang menyusun batu itu. Tapi juga supaya kelihatan bahwa nanti itu dialami, maksudnya seperti itu ya, tidak alami dan itu dari banyak tempat yang dari tempat ya, dan untuk menunjukkan sekalian bahwa Aku. bukan yang membuat, bukan leluhur yang buat. Lanjut. 90, maka ada yang dibuat seolah-olah sederhana dan tunggal, tapi kalau diamati pasti aneh batu tersebut. Masalahnya kan kemauan mengamati itu ya, karena kalau tidak mau mengamati ya udah, tapi masalahnya ada kemauan sama kemampuan mengamati ya. Kalau mau tapi tidak mampu ya tidak bisa. Artinya ini sudah 90 disclaimer lagi ya bahwa saat ini center tidak bekerjasama lagi dengan Kota Pang. Sudahlah, pasrah dengan keadaan. Oke. Ya Lili ya. Hah? Kata komennya Pak, tadi pada baca komen katanya Lili ngantuk. Enggak. Aku ki enggak ngantuk. Arya, Oke, disclaimer ya, Mak. Disclaimer apa nih Om enaknya ya? Pilih masang. Terserah. Karepmu selaku. Disclaimer. Kopinya ya. Kopinya ya. Disclaimer. Oh ini. Dapatnya Mau lihat aja. diri sendiri. Ini aku mau lihat diri sendiri aja Om. Maaf. Aku narsis. Semua ini cuma Sudahlah. semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ya. Ojo percaya. Tidak apa-apa. Iya, Bapak. Ada bapak di sana. Yang kanan. Aku sudah ngopi ya. Ngopi. Sono. Oke. Aku udah ngopi kok, nggak ngantuk aku tuh. Ngopi. Lili ngopi. Besok. Ya, ini loh sudah. Wah, nih Menyaners nih harus tanggung jawab nih. Orang Lili itu udah ngopi kok. Jadi nggak akan ngantuk. Oh iya, Om Agung. Ini aku ada pertanyaan. Ini aku tuh memperhatikan ya Om ya. Ini ada satu kata-kata yang
Ya mungkin alam tuh ingin ini apa namanya Sudahlah. Membuat kita berbahagia gitu karena kata-katanya tuh apa ping pitu sedino gitu. Masalah trampolin ya, lompat-lompat itu ya. Iya. Jadi aku ngelihat tuh kayaknya alam tuh sepertinya tuh alam tuh ingin ini ya membuat kita berbahagia dengan lompat-lompat ya Om ya. Disediakan sarana untuk lompat-lompat tapi ping pitu sedino nantinya gitu kan. Jadi lompat santai pelan lama-lama makin banyak gitu kan. Karena orang lompat supaya bisa lompat-lompatnya lebih tinggi ya alamnya ikut membantu supaya bisa lompat-lompat gitu kan. Cuman sayangnya satu hari ya nggak bisa ngambek sehingga roboh. Ya nggak bisa karena nggak ngambek dia retak-retak lah paling tidak gitu. Gitu iya. Aduh. Yang harus sih tunggu. Gimana? 7 kali sehari kan? Iya. 7. Ada terhibur gitu kan. Karena memang biar kita bisa berbahagia ya, kita bisa lompat-lompat. Ya. Kalau yang belum pernah nyoba trampolin, punya trampolin nanti. Alami ya? Gitu. Bener itu Aryo ya? Alamiah Nia juga. Nia lah. Tapi bangi jumping juga ada nanti kayaknya Om ya. Kan zaman sekarang itu orang senang main yang modelnya kalau lompat-lompatan gitu kan ada slide shot, terus ada apa tuh yang apa itu namanya tuh? Bukan itu? Nggak tahu. Mungkin Lili tahu, aku nggak tahu. Apa namanya sih ya? Kora apa sih namanya? Apa? Itu loh yang atraksi yang begitu yang kita duduk terus digituin. Apa sih? Kora. Kora. Namanya sih. Pokoknya itu. Terus like shotnya teriak gitu kan, karena lompatnya tinggi terus ini balik lagi gitu kan. Kan itu harus bayar ya. Alam tuh kasihan kalau permainan kayak gitu aja harus bayar mahal kan disediakan gitu kan gitu. Jadi yang itu ngambek dari roboh gitu loh, itu aja sayangnya. Ya semoga-moga. Kasihan. Wah, tapi itu masih dan berat salah mongso kan. Jadi itu belajar. Iya, tapi menyadar kita ngomong sesuai urutan kok. Jadi nggak tahu sih. Kayaknya sih sesuai urutan. Kayaknya. Jadi jangan dipercaya juga. Tadi itu kita dongengnya tuh urut gitu loh. Jadi 30, 60, 90 tuh urut dongengnya. Gitu, koron katanya. Tapi jangan dipercaya karena cuma dongeng. Kenapa? Urut dongengnya. Nggak tahu dengan kenyataannya ya. Urut dongengnya iya. Gitu. Iya. Dongengnya sih seperti itu. Tapi kenyataannya nggak tahu ya. Aku nggak update dunia tuh. Nggak update, aku dead sama aku. Daerah yang dikatakan pakar tidak akan ada gempa ada nanti karena kan kasihan masyarakat sana nggak pernah lompat-lompatan. Kasihan yang nggak apa-apa sih bener jadi emang mereka kalau mau main semoga disediakan di sana gitu. Gitu ya karena itu hanya percaya. Iya. Jadi tergantung yang megang bendera ya, bukan saya. Karena kan biasanya kalau misalnya yang mencet-mencet mesinnya itu kan ada ancang-ancangnya itu loh. Aman gitu baru. Belum sudah jadi kan saya dibikin lompat-lompat. Oke. Jadi nggak pertanyaan belum gitu kan. Sudah jadi dilompat-lompatin gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Arya. Oke, lanjut Lili. Semangat Lili. Ya. Lanjut sama 91. Slide 91 bahkan ada yang dibuat dengan pola khusus dan kalau dicermati maka batunya juga tidak alami dan kalau detail mengamatinya ada fragmen batu dari tanah Jawa yang dibawa ke sana. Cuman paham apa enggak itu kalau nggak paham nggak akan dicari fragmen dari apa gitu ya. Lanjut.
Slide 92, batunya dibuat besar-besar dan ditata aneh dan ada batu yang ditandai. Tapi bukan yang menarik perhatian. Ya, cara baca tandanya memang tidak mungkin kita ungkap di sini ya. Itu tugasnya Pak Maris tuh ngeliat ke sana. Terus lanjut. Slide 93, batu yang ditumpuk juga lumayan besar dan lumayan tinggi agar dicurigai peradaban. Apa yang membuat? Karena perlu alat berat. Jadi pola pikir diarahkan ke cara membuat, bukan mencari batu yang mengandung pesan. Jadi dekonya sangat ya. Jadi ya itulah. Nah di sini kan mumpung Pak Maris lagi di luar negeri kan, makanya kita minta untuk itu. Terus sambil melihat juga ada nggak batu yang kita yang tanda di sana yang tidak mungkin diperhatikan orang di sana gitu. Oke lanjut. Slide 94, jadi cara membacanya tidak akan bisa jika masih menggunakan tata cara peradaban Kolobendo yang mengabaikan keberadaan Suksma Mulya. Sehingga batu yang ditandain nggak akan jelas ya di yang mana gitu. Kalau nggak jauh-jauh di penataran aja ditandain nggak ada yang ngeh kalau itu ada batu yang ditandain di situ gitu. Tapi beberapa teman yang waktu itu ikut kita ke penataran ketemu kok batu itu ada. Lanjut. Slide 95, dan bahasa yang digunakan oleh Sang Suksma Mulya bukan bahasa di situ tapi bahasa yang ada di Timpa Malayu. Hal itu nanti bisa dibuktikan dengan petunjuk yang bisa didapat dari Sang Suksma Mulya yang bertugas menjaga batu itu atas perintah Sang Hyang Batari Pertiwi. Udah jelasin, lanjut aja. Jadi kalau asal baca, maka tidak akan ada petunjuk yang baru. Tapi kalau benar-benar bisa membaca dan mendapat petunjuk dari Sang Suksma Mulya, pasti akan mendapatkan data yang baru dan akan bisa ditemukan di tempat yang tidak begitu jauh dari posisi batu tumpuk itu. Pada dasarnya alam raya itu sifatnya infinity atau tidak terbatas ya. Jadi kalau memang benar-benar bisa kontak dengan leluhur itu pasti datanya nggak ngulang. Pasti ada terus dan tidak akan pernah habis karena alam raya itu sifat infinity atau tidak terhingga. Lanjut. 97, dan koordinat angka pasti akan diberikan oleh Sang Suksma Mulya karena mereka tahu teknologi GPS. Ya, karena bagi mereka kan memang teknologi zaman sekarang itu primitif. Walaupun kita anggap mereka primitif, tapi mereka anggap kita lebih primitif. Lanjut. 98, karena leluhur sudah memberitahu bahwa pertanda itu Tenggara atau Tenggara. Ternyata ada di sini loh, Tenggara. Ini pertanda ada di situ. Cuman mencari Tenggaranya, titik pusatnya dari mana, itu aja mereka pasti nggak tahu. Nah ini nanti tugasnya Pak Maris yang kalau pas ke sana ya. Lanjut. Ayo Om, ada yang nanya. Ini, kalau Kumoro Luhur itu termasuk Suksma Mulya bukan? Dia termasuk Suksma Mulya karena Kumoro itu artinya Suksma, Luhur itu Mulya kan. Iya sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang emang ya kayak tadi itu apa namanya Mahaprabu Seloargo itu kan juga Mahaprabu Woto Gunung. Ya Om ya. Jadi emang ada sebenarnya artinya sama gitu kan. Sama Haryo gitu ya. Enggak, itu beda. Itu beda. Beda Om, beda. Beda. Oke, lanjutkan. Slide 99, karena bukan leluhur mereka yang membuat, maka mereka tidak akan paham yang dimaksud dengan pertanda atau Tenggara atau Tenggara. Udah Lili 100, ke 100. Slide 100, cuma arah Tenggara itu sangat lebar, dan kemana dan sejauh apa mereka tidak akan paham karena Suksma Mulya tidak akan mau menjawab kalau bukan menggunakan bahasa dari Timpa Malayu. Dan dari mana mengukurnya juga mereka nggak akan tahu titik pusatnya pengukuran di mana, terus berapa jauhnya, ada aturannya sih itu. Kalau nanti aturan itunya akan ketemu. Nah, moga-moga Pak Maris bisa nemu gitu aja. Ya lanjut. 101, maka meskipun di Nusantara juga banyak yang tidak paham pertanda atau Tenggara atau Tenggara. Tapi yang di negara kita
bahasa Inggrisnya nggak ini kok, nggak paham, karena malah menganggap bangunannya itu bukan sesuatu yang ditunjukkan dalam bangunan itu. Lanjut. Ayat 102, karena ketidakpahaman maka pertanda bagi mereka adalah utara. Jadi memang beda arah cara bacanya dengan kita ya. Nah, dengan begitu akan ketahuan bahwa bangunan di sana itu dibikin oleh orang Melayu atau dibikin oleh orang tua mereka, leluhur mereka. Nah, kalau di leluhur mereka, maka berdasarkan data arah utara harusnya ketemu petunjuknya. Tapi kalau tidak ya, berarti itu dibikin oleh orang Melayu. Lanjut. Ayat 103 yang cukup aneh, malah mereka menganggap arah itu ada dari luar angkasa. Saya nganggap alien yang bikin gitu, lebih lucu lagi itu. Lanjut. Ayat 104, Suksma Mulia itu paling rendah ada pada tataran Hapsara Hapsari, dan karena yang membuat watu tumpuk bukan mereka, maka mereka juga tidak mengenal kata Danghyang, karena Danghyang tidak akan mau disebut dengan sebutan bahasa lain. Maka kalau kontaknya menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Jerman, nggak akan ketemu. Karena mereka nggak mau menjawab kalau menggunakan bahasa itu. Kalau pakai bahasa Kawi atau katanya yang dari tanah Jawa, ya kejawab. Kalau nggak bisa, silahkan dicoba. Nggak akan ketemu. Lanjut. 105, sampun karsanipun yang pertiwi kagem sedaya para Hapsara Hapsari ing Arcapada, supados namung wangsulan menawi terbipun kang wicara saha tata cara kadya, sumiliri atisipun sang angin-angin, kagem wangsulipun sang kamulyan mring Tribhuwana. Artinya sudah disampaikan. Ya kan, disclaimer terakhir dari saya bahwa saat ini Atlantis Center tidak kerjasama dengan kawan anggota angin atau tim yang tadi. Alasannya sudah berkali disebut bahwa beliau mengadakan ritual yang menurut kami tidak pantas, yaitu siraman terhadap perempuan. Oke, ayo lanjut. Oke, terasa sudah selesai. Ini disclaimer campur-campur, mana ya? Mana disclaimer ya? Oh, hilang. Nah, ini dia. Oh ya, jadi rekan-rekan penyaners, kalau misalnya masih ada ide-ide kreativitas untuk membuat disclaimer, itu monggo sekali ya dibuat dan dikirimkan ke aku atau dikirimkan ke DM. Bisa DM juga, bisa DM aku atau misalnya DM aku aja. Kirim ke DM aku video yang ya disclaimer ataupun ini ya. Kalau misalnya ada kayak tadi dari tim dari Penyanyi Bandung ada yang mengirimkan, wah spesial hari kasih sayang gitu. Itu monggo sekali kalau misalnya ada yang mau mengirimkan. Jadi siapa tahu masuk ke kompilasi bulan Februari 2023. Karena ini aku akan nge-play ini ya kompilasi per Januari 2023. Jadi goals-nya ya Om ya, kita goals-nya kompilasinya nanti sampai 1 jam. Kompilasi. Jadi kompilasinya minimal 1 jam. Ya, terus untuk tadi Pak Maris kan bagiin kaos tuh mulai kapan yang mulai saat ini atau mulai untuk ininya berdasarkan apa? Enaknya ini sih, mending Mbak Lili monggo dipilih satu. Mbak. Bapak Dewe dipilih sama dia. Kalau enggak Mbak Dewe kayak Ibu Dewe. Kalau enggak Mas yang ada di situ. Bapak Gong, terima kasih, dan Mas Aryo malam ini live berjalan lancar, dan untuk pemirsa ARD yang sudah mengikuti live dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dipilih, Li. Ya. Pilih satu, Li. Satu orang. Pilih satu, Li. Ya. Untuk balik. Untuk kaos. Aku ada satu, Om. Aku udah ada satu. Om juga pilih lah. Aku nggak bisa nge-scroll. Tapi ku error kalau tak pakai scroll. Monggo. Aryo milih aja. Jadi kalau aku milih aku sendiri nanti Aryo. Oke, siap. Itu dicatat, udah tercatat itu.
Aku pilih Lili. Lili anu sendiri apa dikasih hadiah juga. Iya. Lili, monggo Lili, dipilih satu. Toh, Bella. Haskell nggak usah ikutan. Hei. Jangan scroll. Ayo Lili pilih satu. Ayo, ini ada deadline lama-lama nih. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1. Itu apa toh? Ayo, satu orang. Ayo Lili, semangat Lili. Apa sih? Apa toh? Panik. Pilih satu orang, siapa aja yang dapat kaos. Dapat kaos. Bebas. Gak pakai. Ayo. Ya udah. Indra yang dapat. Aku nggak Masih dapat. dong. Aku milih 2 ya Om ya. Aku milih 2 ya. Aku milih ini dari tadi ada satu Bonetli tim Hong Kong nih yang sangat setia. Nanti silakan kontak aku ya Mbak. Terus satu lagi, aduh nih yang bisa menyebutkan nama panjangku, nggak usah, ribet panjang. Satu lagi siapa nih Om? Enggak. Nih masih ada nggak ya? Aduh, ini deh dari Bali, Pak Anom Sumerta, ya kan? Ya. Oke. Jadi Bonetli dan Pak Anom Sumerta. Jadi hari ini yang dapat Bonetli, Pak Anom Sumerta, Bapak Ya. Bapak dan Bapak Oke, jadi silakan ketiganya boleh kontak aku untuk mengirimkan ukuran baju, alamat, nomor telepon dan juga nama. Gitu. Jadi silakan. Terima kasih. Kalau gitu kita tutup ya Om ya. Sudah karena sudah tadi udah disclaimer sih belum tadi disclaimer. Belum. Aduh, apa salah ini? Disclaimernya belum. Waduh. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya. Jangan malu nih. Ingat, gunakan brand Lisis. Bukan analisis mambu mas. Ini bukan gertakan. Oke. Putar. Nah. Oke. Kita sudahi ya Om ya. Lili. Ya. Kita berarti kita disclaimer akhir. Aku ingat
aku ingatkan sekali lagi. Jadi tim Atlantis Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Jadi untuk informasi resmi, silakan hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. Jadi beliau akan selalu siap selama 25 jam sehari, 8 hari dalam seminggu, 5 minggu dalam sebulan, 13 bulan dalam setahun. Jadi silahkan dikontak dan di spam saja, di tag, di telepon, di video call, boleh. Beliau akan selalu siap sedia menjawab. Gitu. Oke? Cuman kali ya. Iya, tapi mungkin ya kan namanya di chat, tapi online-nya pasti online, tapi emang dijawabnya mungkin setiap ya 2-3 jaman kali. Nah. Oke, kalau gitu kita sudahi ya. Terima kasih. Oke, ini Pardo terima kasih. Saudara besarnya kepada Ki Tunggal Jati Jaya Mongrogo yang telah mau menyediakan data dan juga menjadi pamong bagi Atlantis Center. Kemudian juga sekian Atlantis Series pada hari ini. Saksikan series berikutnya pada hari yang sama dan jam yang sama. Hari Rabu pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya Aryo Lopis, ada Mas Agung dan ada Lili. Mohon maaf jika ada salah kata dan tentunya selamat malam, salam sehat, dan terakhir salam menyapa. Dadah. Aduh.